Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Agustin, mahasiswi Fisioterapi Universitas Indonesia tahun 2018. Saya akan menjelaskan tentang motor pathway, motor control, dan motor learning. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Agustin, mahasiswi Fisioterapi Universitas Indonesia tahun 2018. Saya akan menjelaskan tentang motor pathway, motor control, dan motor learning. Motor pathway disebut juga sebagai traktus piramidal atau traktus kortikospinal yang menyediakan jalur motorik terhadap sinyal neuron motorik dari korteks cerebral, motor cortex, dan brainstem. Motor pathways terdapat dua jenis jalur, yaitu upper motor neuron dan lower motor neuron. Secara anatomis, di otak terdapat dua korteks utama yang berperan dalam motor pathways, yaitu motor cortex dan somatosensory cortex. Yang pertama, motor cortex atau kontrol motor movement yang berfungsi untuk mengatur motor movement dan sensasi. Yang kedua, somatosensory cortex berfungsi untuk mengontrol stimulasi taktil, nyeri, emosi, dan empati. Motor pathway dibagi dua, yaitu lateral pathway dan anterior medial pathway. Lateral pathway bertanggung jawab atas gerakan otot volunteer. Lalu dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, dan rubrospinal tract. Anterior medial pathway bertanggung jawab atas kontrol aksial atau otot yang menyangga korda spinalis untuk postur dan keseimbangan, dan kontrol otot proksimal. Anterior medial pathways dibagi 4 jalur utama, yaitu vestibulospinal tract, reticulospinal tract, tectospinal tract, dan anterior corticospinal tract. Nah, lateral corticospinal tract itu fungsinya untuk mengatur gerakan pada otot distal seperti otot-otot forearm. Lalu rubrospinal tract itu fungsinya untuk mengatur gerakan pada otot-otot besar. Jalurnya dimulai dari red nucleus di midbrain. Nah, yang ketiga, corticospinal tract mengatur gerakan pada otot proksimal seperti otot-otot lengan, termasuk jalur anterior medial pathways, tetapi mengatur gerakan otot secara volunteer. Nah, anterior medial pathway itu kan ada 4. Yang pertama, vestibulospinal tract itu untuk mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan kepala dan menoleh. Sinyal motorik berasal dari vestibular nucleus di brainstem. Yang kedua, tectospinal tract itu fungsinya untuk mengatur gerakan otot dalam orientasi. Sinyal motorik berasal dari superior colliculus di midbrain. Yang ketiga, reticulospinal tract fungsinya untuk mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan postur. Sinyal motorik berasal dari medulla oblongata atau pons. Yang keempat, anterior corticospinal tract yang berfungsi untuk mengatur gerakan pada otot proksimal seperti otot lengan, termasuk jalur anterior medial pathways, tetapi mengatur gerakan otot secara volunteer. Motor control. Motor control didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur atau mengarahkan mekanisme penting untuk bergerak dan menilai suatu gerakan secara sadar atau voluntary movement. Motor kontrol difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan. Teori hierarkis. Hierarkis modal pada motor kontrol memiliki karakteristik dengan 3 konsep dasar. Pada konsep tradisional, ada refleks. Dalam hal ini dapat ditingkatkan fungsi dan aktivitas motorik yang dilakukan sebagai reaksi adanya rangsangan.
Refleks merupakan aktivitas atau respon motorik karena adanya sebuah rangsangan. Dalam hierarki klasik refleks, bahwa respon yang diberikan dari setiap stimulus menempati tingkatan-tingkatan tertentu pada area spesifik di sistem saraf. Pada spinal cord untuk pasif refleks, batang otak atau brainstem untuk postural refleks, midbrain untuk writing, dan korteks untuk motorik dan keseimbangan. Tingkatan refleks pada teori hierarkis. Yang pertama, pasif refleks. Di sini pada spinal cord, tingkat refleks di spinal cord bersifat reciprocal inhibition atau REM, agonis dan antagonis otot. Contohnya itu otot flexor withdrawal dan extensor thrust. Yang kedua, postural atau tonic refleks. Di brainstem, tingkatan refleks ini bersifat tonik karena durasinya yang panjang. Contohnya, refleks grasp, positive support reflex. Yang ketiga, writing reflex terjadi di midbrain. Tingkatan refleks di sini menjaga tubuh bisa tetap tegak terhadap gravitasi melalui semua indera dan menjaga keseimbangan. Yang keempat, cortex level reflex di tingkatan cortex untuk motorik dan keseimbangan. Contohnya limb writing. Tingkatan motor koordinasi level pertama pada neuron, level kedua tingkatan pada otot, level ketiga tingkatan pada grup otot, level keempat tingkatan pada organ, level kelima tingkatan pada sistem organ, dan level keenam tingkatan pada organisme. Selanjutnya, motor learning. Motor learning adalah seperangkat proses yang terkait dengan praktek atau pengalaman yang mengarah ke perubahan kemampuan dalam menghasilkan tindakan terampil. Motor learning difokuskan pada motor skill yang mempelajari tentang gerakan-gerakan terampil. Fifth stage of learning. Yang pertama, early atau kognitif. Jadi pasien mulai mengerti kebutuhan atau syarat tugas. Eksploratif, keterlibatan kesadaran kognitif sangat tinggi, kinerja tidak konsisten. Yang kedua, intermediate atau asosiatif. Pasien menggunakan informasi dari kesalahan untuk menyesuaikan gerakan selanjutnya. Bantuan atau arahan kurang dibutuhkan, kinerja lebih konsisten. Yang ketiga, later atau autonomous. Pasien kurang rentan terhadap gangguan di lingkungan. Perubahan kecil terhadap kinerja, kualitas gerakan menjadi lebih penting, dan perilaku menjadi lebih konsisten. Manfaat fisioterapinya, fisioterapi dapat mengidentifikasi pada permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan motorik. Kemudian, fisioterapi dapat mengembangkan treatment yang sesuai berdasarkan permasalahan yang dialami oleh pasien. Dan fisioterapi dapat mengevaluasi keefektifan intervensi home program yang diberikan kepada pasien. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.